Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Mumti' fi Syarhil Ajurumiyah, dan alhamdulillah kita sudah sampai ke pembahasan yang akhir-akhir ya. Dan sekarang kita bahas babul makhfudati minal asma, bab tentang isim-isim yang dijarkan. Pada pelajaran sebelumnya kita sudah bahas tentang isim-isim yang dirafa'kan, kemudian isim-isim yang dinasabkan, dan terakhir kita bahas isim-isim yang dijarkan. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala, babu makhfudatil asma. Al-makhfudatu salasatu aqsamin, makhfudun bil harfi ومخفوض بالإضافة وتابع للمخفوض فأما المخفوض بالحرف وبحروف القسم وهي الواو والباء والتاء وبواو رب وبمذ ومنذ. Berkata musannif, yakni ya adalah Ibnu Hajar As-Sanhaji, semoga Allah merahmatinya, bab tentang isim-isim yang dijarkan. Isim yang dijarkan itu ada tiga macam ya, ada tiga macam. Yang pertama dijarkan dengan huruf, yaitu huruf jar. Yang kedua dijarkan dengan menjadi idhofah, ya, maksudnya mudhof ilaih. Dan yang ketiga dijarkan karena dia mengikuti kata yang lainnya, yaitu at-tawabi. Adapun yang dijarkan dengan huruf, ya, itu adalah yang dijarkan dengan huruf min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, lam, dan dengan huruf qasam. Huruf qasam apa saja? Huruf qasam itu huruf sumpah ya. Huruf sumpah yaitu waw, ba, dan ta. Dan yang juga termasuk huruf jar adalah wawnya rubba. Ya, waw yang fungsinya seperti rubba. Dan juga dengan huruf muz, yang artinya sejak, dan mundu, sama artinya sejak juga. Asy-syarhu, penjelasan, bil istiqra'i وتتبع كلام العربي وجد أن المجرور من الأسماء يأتي على ثلاثة أنواع: مجرور بحرف الجر ومجرور بالمضاف ومجرور لأنه تابع لما قبله. Ya. Penjelasan dengan penelitian ya, dan memperhatikan perkataan Arab, didapati bahwasanya isim-isim yang dijarkan itu ya datang dalam tiga macam. Yang pertama dijarkan dengan huruf jar, yang kedua dijarkan dengan mudhaf, dan yang ketiga dijarkan karena dia mengikuti kata yang sebelumnya jar ya. Wa yajma'uha qauluhu ta'ala bismillahirrahmanirrahim ya. Dan terkumpul ya ketiga macam jar itu dalam firman Allah Subhanahu wa taala bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi dalam lafaz bismillah semua jenis huruf jar ada di situ. Semua jenis isim yang dijarkan ada di sini. Fasmu ya, dalam lafaz bismillahirrahmanirrahim, isminya itu ismun majrurun biharfil jarri al-ba'u ya. Jadi yang pertama contoh isim yang dijarkan dengan adanya huruf, yaitu bismi. Wa lafzul jalalati ismun majrurun bil mudhafi, dan lafaz ya yang mulia ya, lafaz Allah dalam ayat ini ya, dalam ayat bismillahirrahmanirrahim, Allah di sini menjadi jar. Kenapa? Karena dia menjadi mudhaf ilaih. Ya, dia dijarkan dengan mudhaf. War-Rahmanir Rahim ismani tabi'ani lima qablahuma fil jarri li'annahuma sifatani li lafzil jalalati. Dan lafaz Ar-Rahman dan Ar-Rahim keduanya adalah isim yang mengikuti kata yang sebelumnya dari sisi jarnya. Artinya Ar-Rahmanir Rahim menjadi jar karena dia mengikuti lafaz Allah. Karena Ar-Rahman Ar-Rahim dalam kalimat ini merupakan ya sifat bagi lafzul jalalah Allah. Jadi lengkap ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismi itu contoh isim dijarkan dengan huruf. Allahi contoh isim dijarkan dengan karena dia mudhaf ilaih, dan Ar-Rahman Ar-Rahim contoh isim yang dijarkan karena dia mengikuti kata yang sebelumnya ya. Karena Ar-Rahman Ar-Rahim merupakan sifat. Wal idahil majrurati nadhkuruha bi'aunillahi ta'ala fima ya'ti. Dan untuk menjelaskan isim-isim yang dijarkan, ya, kami mengingatkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. Awalan al-majrur bi harfil jari. Yang pertama kita bahas yang dijarkan dengan huruf jar. Di sini kita lihat
catatan kaki ya. Wa ijma'uha qawlu sahibil alfiyah haka hurufal jari wa hiya min ila hatta khala hasha ada fi an ala mud mundu rubbal lam kai wawun wa ta wal kaf wal ba wal alla wa mata. Yani di bait alfiyah huruf-huruf jar terangkai dalam 2 bait ya. Haka hurufal jari wa hiya min ila hatta khala hasha ada fi an ala mud mundu rubbal lam kai wawun wa ta wal kaf wal ba wal alla wa mata. Ya. Ta'rifuhu huwa al-ismu alladhi yaqa'u ba'da harfin min hurufil jarri. Definisi dari isim yang dijarkan dengan huruf jar adalah isim yang terletak setelah salah satu dari huruf jar. Ya, artinya kalau ada huruf jar setelahnya ada isim, maka dia pasti dijarkan dengan huruf jar tersebut. Hukmuhu al-jaru bil kasrati au ma naba anha. Hukumnya, yakni i'rabnya, ya dia menjadi jar dengan kasroh atau yang menggantikan kasroh. Karena kita tahu bahwasanya majrur itu ada 3 tandanya, ada kasroh, ada ya, dan ada juga fathah. Ya. Misaluhu qawluhu ta'ala huwallazi anzala minas sama'i ma'an lakum, ya. Dialah yang telah menurunkan dari langit ya berupa air untuk kalian. Ini dalam surat An-Nahl ayat 10. ففي الآية الكريمة كلمة السماء مجرورة بحرف الجر من وعلامة جرها الكسرة ya. Jadi dalam ayat ini ya, dalam ayat yang mulia ini kata as-sama itu dijarkan dengan huruf jar ya. Huwallazi anzala minas sama'i ya. Minas sama'i dijarkan dengan huruf jar min dan tanda jarnya adalah kasrah ya, minas sama'i kasrah dia. Wal dhamirul muttasilu al-kafu fi lakum ismun majrurun biharfil jarri al-lamu wa li'annahu dhamirun wa dhamiru la yadkhuluhu al-i'rabu fa huwa mabniun fi mahalli jarrin. Dan dhamir muttasil dalam lafaz lakum ya, yaitu kaf dalam lakum adalah isim yang dijarkan dengan huruf jar ya. Kemudian lamnya. Jadi lakum itu ya kafnya dijarkan dengan huruf jar lam, tapi karena dia dhamir ya, wa dhamiru la yadkhuluhu al-i'rabu ya, dan dhamir itu tidak kemasukan i'rab. Kenapa? Karena dia adalah mabni dalam huruf jar. Jadi karena dia mabni yang tidak kelihatan jarnya ya, tetap dibaca lakum. Baik. Ma'ani hurufil jari, makna huruf jar. Min wa min ma'aniha al-ibtida'u ya, min di antara maknanya adalah permulaan. Wa ila ke ya, dan di antara maknanya adalah al-intiha. Wa min ma'aniha al-intiha'u wa yajma'uha qawluhu ta'ala subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa ya. Ay ibtada isra Muhammadin sallallahu alaihi wasallam minal masjidil harami wa intaha isra'uhu 'indal masjidil aqsa ya. Min itu artinya permulaan, adapun ila artinya penghabisan, akhir ya. Dan kedua contoh ini terhimpun dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Maha suci Allah yang telah memperjalankan ya seorang hambanya di suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Artinya dimulai Isra-nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram dan selesai Isra-nya ya di Masjidil Aqsa. Ya ini maksud dengan min dan ila, di mana min itu adalah permulaan dan ila itu adalah akhir ya. Wa min ma'aniha al-mujawazatu nahwu qouli ta'ala wa man yarghabu 'an millati Ibrahim ay yatrukuha. Dan di antara maknanya ada al-mujawazah. Al-mujawazah itu penyelewengan ya, atau di luar batas. Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala wa may yarghabu 'an millati Ibrahim ay yatrukuha ya. Dan barang siapa yang menyimpang, yang enggan ya dari milah Ibrahim, artinya yatrukuha, meninggalkannya. Wa ala ya, huruf jar yang keempat ala, wa min ma'aniha al-isti'la'u ya. Ala di antara maknanya al-isti'la ya, menunjukkan sesuatu yang tinggi, al-isti'la. Nahwu qoulihi ta'ala ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa ay 'ala 'alal 'arsy ya. Contohnya Allah firman Allah Subhanahu wa taala ar-rahman, ini Allah Subhanahu wa taala 'alal 'arsy istawa, beristiwa di atas 'arsy. Ay ala arsy, artinya tinggi di atas arsy.
Wa fi, ya, kemudian huruf jar fi, wa min ma'aniha adz-dzarfiyyatu, ya, di antara maknanya adalah dzarfiyah, keterangan tempat, ya. Nahu qoulihi ta'ala fihima fakihatu wa nakhlu wa rumman, ya. Fihima fakihatu wa nakhlu wa rumman, ya. Pada keduanya ada buah-buahan dan ada rumman, delima, ya. Ai dakhilal jannataini fakihatun wa nakhlun wa rumman, ya. Artinya di dalam surga itu ada buah-buahan dan kurma dan juga delima, ya, seperti itu. Ini maksud dengan dzaraf, ya, keterangan tempat. Wa rubba wa min ma'aniha at-taqlilu, ya. Dan rubba di antara maknanya adalah at-taqlil. Taqlil itu sesuatu yang menerangkan tentang sedikitnya, ya, atau jarangnya. Mislu qaulihim rubba ramyatin min ghairi ramin. Ay qad yujadu man yasibul hadfa wa huwa ghairu ramin. Wa hadha qalilun, ya. Artinya jarang sekali adanya lemparan, ya, sedikit sekali adanya lemparan, ya, tanpa adanya yang melempar. Yang maksud dari peribahasa ini adalah ay qad yujadu man yusibul hadfa wa huwa ghairu ramin wa hadha qalilun, ya. Artinya terkadang didapati adanya orang yang memperoleh target, ya, orang yang memperoleh tujuan padahal dia bukan yang melemparkannya. Wa hadha qalilun, ya. Dan ini sedikit. Wal ba'u, dan ba, wa min ma'aniha as-sababiyah, nahu qali ta'ala udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, ya. Dan ba itu diantara maknanya adalah as-sababiyah, menjelaskan sebab. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, ya. Masuklah surga dengan apa yang telah kalian kerjakan. Jadi di antara yang menyebabkan kita masuk surga adalah dengan sebab amalan kita. Ai bisababi amalikum, artinya dengan sebab amal kalian. Wal kafu, kemudian huruf jar kaf, wa min ma'aniha at-tashbihu, ya. Di antara maknanya at-tashbih, penyerupaan, ya. Nahu qali ta'ala ulaika kal an'am, ya. Mereka itulah seperti binatang ternak. Maka kaf di sini merupakan tashbih, penyerupaan dengan binatang ternak. Wal lamu wa min ma'aniha al-milku, ya. Dan lam diantara maknanya adalah kepemilikan. Kaqaulihi ta'ala walillahi mulkus samawati wal ard, ya. Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, ya. Wa min hurufil jarri aidan ahruful qasami wa hiya salasatun al-wawu wal ba'u wat ta'u. Dan diantara huruf jar juga adalah huruf-huruf sumpah. Dan huruf sumpah itu ada 3. Yang pertama wawu, yang kedua ba, dan yang ketiga ta. Wa summiyat ahrufal qasami li'annaha tadkhulu 'ala al-muqsami bihi. Nahu qalika wallahi wa billahi wa tallahi. Dan wawu, ba, dan ta ini dinamakan dengan huruf-huruf qasam karena dia masuk digunakan untuk bersumpah dengannya. Contohnya, ya, perkataanmu wallahi, demi Allah. Begitu pula billahi dan tallahi, ini juga artinya demi Allah. Tapi di sini ada catatan kaki tadi, ya, waktu bahas contoh Ar-Rahman walal arsy istawa, ini masalah akidah, ya. Masalah akidah, ketika membawakan ayat ini istawa alal arsy, Al-Imam Al-Bukhari, ya, mengutip perkataan Imam Mujahid, mana istawa alal arsy adalah ala alal arsy, ya, tinggi di atas arsy. Wa naqala Ibnu Al-Qayyim an Ibnu Al-A'rabi wa huwa min akabir a'immatil lughah qauluhu al-arabu la ta'rifu istawa bima'na istawla, ya. Dan Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah menukil perkataan dari Ibnu Al-A'rabi, dan Ibnu Al-A'rabi ini adalah merupakan pembesar dari imam lughah, ya, orang yang sangat ahli di bidang lughah. Ibnu Al-A'rabi ini berkata bahwasanya orang Arab tidak mengenal istawa, ya, dengan mana istawla, karena beberapa jamaah dari kaum muslimin itu merubah makna Ar-Rahman wa al-'arsy istawa, ya, istawa dirubah menjadi istawla yang artinya menguasai. Padahal
ya tidak ada seorang pun dari bangsa Arab yang pernah mengartikan istawa dengan istaula, ya. Jadi kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah ya wajib meyakini bahwa seluruh yang ada dalam Al-Qur'an itu merupakan yang layak bagi Allah, tentu tanpa kita bertanya bagaimana sifatnya, ya. Jadi kita wajib meyakini bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy, dan ini sesuai dengan keagungan, ya, dan ketinggian sifat-sifatnya, yang tidak mungkin Allah disamakan dengan makhluknya. Taib. Wawaw rubba, dan waw yang berfungsi seperti rubba, nahu qali syair, contohnya perkataan seorang syair, walailin kamaujil bahri arkha sudulahu, ya. Dan malam itu, ya, artinya asalnya warubba lailin, ya, warubba lailin kamaujil bahri arkha sudulahu, ya. Dan malam-malam itu seperti gelombang laut, ya, seperti ombak, arkha sudulahu. Ini apa namanya, ungkapan, ya. Arkha sudulahu ini bahasa kiasan dari lebih gelap, ya. Dan malam-malam itu seperti apa namanya, gelombang laut yang lebih gelap. Ay rubba lailin, ya, asalnya wa rubba lailin. Tapi di sini, ya, tidak disebutkan rubbanya karena untuk sesuai dengan bait syairnya. Ay rubba lailin fa hudifat rubba wa nabatil waw manabaha, ya. Maka dibuang rubba dan waw menggantikan tempatnya. Fa khafadat kama takhfidu rubba hada ala qawli musannifi taba'anil kufiyina. Was sahihu anna al-khafda bi rubba al-mahdhufati la bil wawi, ya. Maka ia menjarkan sebagaimana rubba menjarkan, ya, atas perkataan musannif mengikuti pendapat ulama Kufah dan yang sahih bahwasanya, ya, jar dengan rubba yang dibuang itu, ya, bahwasanya jarnya itu dengan rubba yang dibuang, bukan dengan waw, ya. Artinya walailin kamaujil bahri arkha sudulahu, yang jadi syahid dalam pelajaran kita adalah walailin, ya. Kenapa lailin ini dijarkan? Kita tidak boleh mengatakan, ya, yang menjarkan adalah wawunya, tapi kita katakan yang menjarkan adalah rubanya, rubah yang dibuang. Ini menurut pendapat yang sahih, ya. Ya, kalau kita mengatakan walailin, ya, yang menjarkan adalah rubanya, sedangkan wawunya tidak menjarkan, karena kita beralasan, kita lihat di catatan kakinya, fal wawu harfu atfin, wawunya adalah huruf atop, ya. Silakan dilihat di Mughnil Labib. Wa mundu wa huma yakhfidani asma' az-zamani. Dan muz wa munzu, dan keduanya ini, ya, menjarkan isim-isim zaman, ya. Nahu ma ra'aituhu mundu yaumina, ya. Contohnya ma ra'aituhu mundu yaumina, ya, saya tidak melihatnya sejak hari kita ini. Wa nahu ma ra'aituhu muz yaumil jum'ah, dan saya tidak melihatnya sejak hari Jumat. Wa huma bima'na fi idza kana az-zamanu hadiran kama fil misal al-awwali, wa bima'na min in kana az-zamanu madiyan kama fil misal ats-tsani, ya. Jadi muz dan munzu ini maknanya fi, ya. Apabila zamannya itu hadiran, ya, sedang berlangsung, ya. Kama fil misal, sebagaimana pada contoh yang pertama, ma ra'aituhu munzu yaumina. Ini kan sedang berlangsung harinya, maka artinya fi, di, ya. Saya tidak melihatnya sejak, ya, pada hari ini. Dan maknanya berupa min apabila dia zamannya telah lalu, sebagaimana contoh yang kedua, ya. Kan contoh yang kedua ini ma ra'aituhu mud yaumil jum'ah, ya. Saya tidak melihatnya dari hari Jumat, ya. Ini makna muz dan munzu, ya. Kalau dalam bahasa Indonesia artinya sejak, ya. Baik. Kemudian kita baca fawaid wa tambihat, faidah-faidah dan catatan. Tatil ba'u fil lughati li ma'anin iddatin minhal musahabatu wal isti'anatu was sababiyatu wal muqabalatu, ya. Fahiya fi qouli ta'ala bismillahirrahmanirrahim lil isti'anah, ya. Ba itu dalam bahasa Arab datang dengan makna yang sangat banyak, di antaranya musahabah, pertemanan, ya, menemani, wal isti'anah, pertolongan, was sababiyah, ini artinya sebab, wal muqabalah, ini perjumpaan, ya. Fahiya fi qouli ta'ala bismillahirrahmanirrahim, maka dia adalah contohnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala bismillahirrahmanirrahim
lil-isti'anah. Jadi ba dalam lafaz bismillah ini maknanya isti'anah, ya, minta tolong. Wa rajjaha Az-Zamakhsyari annaha lil musahabati faqat. Ya. Dan Az-Zamakhsyari yang merojihkan bahwasanya ba dalam lafaz bismillah itu hanya untuk musahabah. Ya, musahabah itu menyertakan Allah dalam perbuatan kita. Di annal mu'tazilata yarawna annal insana mustaqillun bi'amalihi la yahtaju ila isti'anah. Ya, ini pembahasan akidah ya lagi-lagi. Karena bahwasanya Mu'tazilah itu berpendapat bahwasanya manusia itu mustaqillun, bebas bi'amalihi, dengan amalnya. La yahtaju ila isti'anah. Ya, waliyadu billah ya. Jadi menurut Mu'tazilah, manusia itu ya ketika melakukan sesuatu ia bebas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala dan tidak membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Waliyadu billah. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah ini ada ya di pertengahannya. Kita tidak mengatakan bahwasanya semua perbuatan manusia itu dipaksa, ya, sebagaimana kita juga tidak mengatakan bahwasanya manusia itu ya bebas berkehendak semaunya. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah itu pertengahan. Ya, kita meyakini bahwasanya semua perbuatan manusia itu ya adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, kan, tetapi di saat yang sama manusia itu punya ya pilihan untuk melakukan perbuatannya. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Silakan lihat di Muqaddimah Syarah Baiquniyah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Wa hiya fi qoulihi ta'ala udkhulul jannata bima kuntum ta'malun lisababiyyah wa laysat al-muqabalah wal 'aud. Ya. Dan juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah surga dengan apa yang telah kalian kerjakan. Maka ba dalam ayat ini lisababiyah untuk menjelaskan sebab kalian masuk surga dengan sebab amalan kalian. Wa laysatil muqabalah wal 'aud, dan ini bukanlah untuk muqabalah wal 'aud, ya. Aud itu ganti, ya. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah fa hadhihi ba'us sababiyah raddan 'ala al-qadariyah wal jabariyah. Ya. Maka ba dalam ayat udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, ya, ini adalah ba sababiyah sebagai bantahan ya kaum qadariyah dan juga kaum jabariyah. Ya, artinya ayat udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah kalian ke surga ya dengan sebab apa yang telah kalian kerjakan. Ya, bukan seperti qadariyah kalau jabariyah itu kan mereka berpendapat bahwasanya semua manusia itu dipaksa, ya. Semua manusia itu dipaksa amalnya. Adapun qadariyah beranggapan bahwa manusia itu ya bebas sebebas-bebasnya dalam melakukan perbuatan ya tanpa adanya campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ya hunaka suwarun. Faedah yang kedua, hunaka suwarun uftutihat biwawil qasami mislu wan najmi wal mursalati wal fajri wal laili ila akhirih wa huwa qasamun minallahi wa makhluqatihi. Di sana, yakni di Al-Qur'an, terdapat surat-surat yang dibuka dengan waw sumpah. Contohnya wan najmi idza hawa, ya, wal mursalat wal fajri wal laili dan sebagainya. Wa huwa qasamun minallah, dan itu adalah bentuk sumpah dari Allah dengan makhluk-makhluknya. Dan ada larangan ya kalau makhluk ya tidak boleh bersumpah kecuali kepada Allah saja, ya. Kita hanya boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Ya wallah billah ta'ala. Tidak boleh bersumpah dengan Rasulullah, tidak pula dengan ayah, ibu dan sebagainya. Kemudian al-faidatu salisah, faedah yang ketiga, laisa fil Qur'ani rubba jaratun. Wa innama makfufah bima wa hiya allati fi qoulihi ta'ala rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin wa takhfifuha lughatun wa hiya fil ayati litaksiri. Ya. Di Al-Qur'an itu tidak ada rubba yang merupakan huruf jar. Hanya saja adanya rubba yang dilengkapi dengan ma di belakangnya. Dan itu ya adalah yang ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala,
rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin wa takhfifuha lughatun wa hiya fil ayati litaksir ya. Dan ditakhfif ba-nya kan asalnya rubba menjadi ruba tapi diakhiri dengan ma ya. Wa takhfifuha lughatun dan mentakhfif ya mentipiskan rubba menjadi ruba yaitu merupakan salah satu bentuk bahasa yang ada dalam bahasa Arab. Wa hiya fil ayati litaksir dan makna rubama ini dalam ayat ini litaksir untuk menjelaskan tentang banyak ya. Rubama ya. Rubama di sini artinya banyak. Rubama yawaddul ladzina kafaru ya. Ya sangat ingin orang-orang kafir itu kalau sekiranya mereka muslim ya, nanti ketika mereka di neraka mereka sangat ingin ya kalau sekiranya dulu mereka adalah muslim. Kemudian al-faidatu rabi'ah yang keempat, mudz wa munzu harfa jarrin idza ata ba'dahuma ismun majrurun wa dzarfa zamanin idza ata ba'dahuma fi'lun aw ismun marfu'un ya. Walam tarid mundu wa muz fil Qur'anil Karim. Muz dan mundu keduanya adalah huruf jar apabila setelahnya datang isim yang dijarkan. Dan muz wa mundu itu ya menjadi dzarab ya, dzarab zaman apabila datang setelahnya itu fi'il atau isim yang dirafa'kan. Jadi kalau setelah muz dan mundu itu ada isim yang dijarkan maka dia huruf jar. Tapi kalau setelah dia ada fi'il atau ada isim yang dirafa'kan, maka dia bukan jar, melainkan dzaraf zaman. Walam tarid mundu wa mudz fil Qur'anil Karim. Dan mudz dan mundu ini tidak ada contohnya dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian al-faidatul khamisah, i'lam anna al-jarra wal majrura la budda lahuma min syai'in yata'alliqani bihi wa muta'alliquhuma wal kalimatu allati yartabitani biha min jihatil ma'na wa huma yata'allaqani bil fi'li aw ma ya'malu 'amalahu fa idza qulta katabtu bil qalami fa qawluka bil qalami jarun wa majrurun muta'alliqani bil fi'li wa huwa kataba li'anna al kitabata innama kanat bil qalami ya. Ketahuilah bahwasanya jar majrur itu la budda lahu min syai'in yata'allaqani bih ya, harus dari sesuatu yang berkaitan dengannya. Wa muta'allaquhuma huwal kalimatul lati yartabitani biha min jihatil ma'na. Dan yang berkaitan dengannya itu adalah kata yang berkaitan ya, irtabata itu memiliki kaitan dari sisi makna. Wa huma yata'allaqani bil fi'li aw ma ya'malu 'amalah. Dan jar dan majrur itu ya selalu berkaitan dengan fi'il atau sesuatu yang beramal seperti amal fi'il. Fa idza qulta katabtu bil qalami, ya saya menulis dengan pulpen, fa qauluka bil qalami jarun wa majrurun muta'alliqani bil fi'li. Maka perkataanmu bil qalami adalah jar majrur yang berkaitan dengan fi'il. Wa huwa kataba ya, dan itu adalah menulis. Li'anal kitabata innama kanat bil qalami ya. Karena menulis itu ya dengan pulpen. Jadi kalau kita nyerop ya jar majrur pasti di ujungnya itu selalu kita tambahkan muta'alliqani ya. Al jaru wal majrur muta'alliqani bimahdhufin ya, biasanya kayak gitu. Kalau dia menjadi misalkan Zaidun fid dari, kita katakan Zaid mubtada fid dari, al jaru majrur muta'alliqani bimahdhufin taqdiru kainun fi mahalli raf'in khabar mubtada. Jadi pasti ada fi'il atau sesuatu yang beramal seperti amalnya fi'il. Baik, kemudian al-faidatus sadisah, faedah yang keenam, idza waqa'a ba'dal jari wal majruri ismun marfu'un ta'allaqa al-jar wal majrura bi mahdhufi khabarin muqaddamin wal ismil marfu'i mubtada'un mu'akhkharun ghaliban nahwu qouli ta'ala lillahil amru ya. Idza waqa badal jar wa majruri ismun marfu'un, apabila setelah jar majrur itu ada isim yang dirafa'kan, ta'allaqal jar wa majrur yang berkaitan dengan jar majrurnya bi mahdhufi khabarin muqaddamin dengan membuang khabar muqaddamnya,
wal ismul marfu mubtada'un muakhkharun ghaliban. Dan isim yang dirafakannya itu biasanya adalah mubtada muakhkhar. Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala lillahil amr. Jadi kalau ada ya jar majrur, kemudian setelah jar majrur itu ada isim yang dirafakan, biasanya jar majrurnya itu menjadi khabar muqaddam, kemudian setelahnya itu menjadi mubtada muakhkhar ya. Contohnya lillahil amr ya. Kemudian contoh misalkan fil fasli rajulun, maka fil fasli rajulun, fil faslinya itu jar majrur khabar muqaddam, rajulunnya mubtada muakhkhar. Ya, itu barangkali untuk penjelasannya sampai di sini, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.